untuk suaranya masih masuk. Bapak Sukirno, mohon maaf Bapak Sukirno, suaranya masih masuk. Untuk menginjak acara kedua, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Sony, yaitu materi pertama tentang penguatan komunitas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya minta maaf pada Bapak Sukirno. Bapak Sukirno untuk memute suara karena Bapak Sony mau menyampaikan materi. Jadi suaranya biar tidak benturan. Terima kasih Pak Sukirno. Untuk acara pertama pemaparan materi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Sony. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Khairuddin sebagai moderator. Kemudian sampai detik ini Pak Nanang juga masih belum masuk, tapi tidak masalah. Tapi tetap harus kita jalankan saja. Kali ini salam bahagia bagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan memaparkan materi tentang penguatan komunitas. Di mana komunitas ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, karena di era tahun 2024 ini pemerintah mencanangkan untuk menggalakkan PMM lagi yang isinya memang tentang SKP yang harus kita laksanakan. Ya Bapak Ibu nggih. Jadi saya rasa untuk komunitas belajar yang saya buat yang mengandung unsur guru penggerak ini memang harus perlu penguatan supaya nanti kita bisa bekerja sama-sama gitu Bapak Ibu. Dan saya rasa penguatan yang saya berikan ini juga tidak hanya bermanfaat bagi anggota saya sendiri, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia. Kalau sudah sekarang ini saya mau izin share screen capture dulu Bapak Ibu. Agar ini tidak lambat, saya matikan on kamera dulu. Sudah tertampak apa belum Bapak Ibu? Belum Mas Ali. Oh nggih. Sudah. Sudah tampak Bapak Ibu semuanya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah nggih? Terima kasih. Kemarin saya juga sudah sedikit membuat tentang PTT tentang penguatan komunitas. Saya rasa ini juga cukup pas lagi bagi kita nggih. Yang saya masukkan adalah penguatan komunitas belajar membangun sinergi menuju sukses. Di sini subtemanya adalah mengoptimalkan potensi bersama untuk meningkatkan pembelajaran.
Bapak Ibu, tujuan penguatan komunitas belajar adalah yang pertama meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Jadi istilahnya ada kolaboratifnya gitu Bapak Ibu. Dan ini juga harus kita canangkan karena di dalam komunitas yang ada di sekolah juga ini juga sangat berarti sekali sebagai bekal untuk melaksanakan P5. Kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang berikutnya ada pelatihan dan workshop. Yang kelima adalah berbagi praktek baik. Nah, ini adalah kuncinya, berbagi praktek baik. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini dapat menggugah isi hati Bapak Ibu semuanya untuk berbagi sama teman kita, supaya teman-teman kita juga bisa dan bisa mempraktekkan bersama-sama. Kemudian pembelajaran berkolaboratif. Selanjutnya adalah profil komunitas belajar. Menurut pengertiannya, komunitas belajar adalah sekelompok orang yang memiliki niat atau tujuan yang sama dalam bidang pendidikan. Komunitas belajar formal biasanya dibentuk oleh institusi pendidikan seperti perguruan tinggi atau lembaga pelatihan. Berikut adalah profil singkat komunitas belajar kurikulum merdeka. Yang pertama ini adalah pasti dari anggotanya guru, tenaga kependidikan lainnya yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian tujuan mendukung penerapan kurikulum merdeka melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Kemudian kegiatan dalam komunitas ini rata-rata seperti ini ya, pertemuan rutin dapat secara daring ataupun luring. Jadi bisa belajar dengan Zoom atau dan yang lainnya. Terkadang Bapak Ibu juga agak malas kalau berhubungan dengan online ya, karena kita juga harus berjuang dan bersaing dengan jaringan. Kemudian yang kedua adalah diskusi isu pembelajaran dan pengembangan diri guru. Nah, ini sangat bagus sekali karena untuk diskusi ini nanti akan membuahkan solusi dari permasalahan Bapak Ibu di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan perangkat ajar. Nah, ini memang beberapa tahun ini kurikulum kita sudah berubah dan waktunya Bapak Ibu untuk bersinergi, untuk membangun lagi hatinya untuk sama-sama belajar dengan teman kita masing-masing. Dan yang keempat adalah berbagi praktek baik. Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah mengapa penguatan komunitas belajar itu penting? Ya, ini sangat krusial sekali ya pertanyaannya. Penguatan komunitas belajar penting karena komunitas belajar dapat memberikan berbagai manfaat bagi pendidik dalam berbagi manfaat bagi pendidik dan peserta didik. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penguatan komunitas belajar. Yang pertama adalah pelatihan dan workshop. Nah, ini yang coba kita pelajari saat ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya sebagai penggerak komunitas atau ketua komunitasnya saya minta maaf karena ada kekurangan, banyak sekali kekurangan dari komunitas kami untuk belajar lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti untuk seri yang kedua atau mungkin untuk part yang kedua nanti bisa kita benahi sama-sama. Pelatihan dan workshop kegiatannya dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada pendidik. Kemudian diskusi dan sharing. Yang ketiga adalah pengembangan perangkat ajar. Ya, ini hampir sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Pelayanan dan asesmen. Kegiatan ini dapat digunakan untuk memberikan layanan dan asesmen kepada peserta didik. Jadi apapun yang kita lakukan, praktek baik pasti akan berimbas kepada anak didik kita sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nilai-nilai inti dari komunitas belajar.
Jadi ini yang harus kita kuatkan di dalam diri kita masing-masing, yaitu adalah kolaborasi. Di sini terus ada kerjasama, dan yang ketiga adalah tanggung jawab bersama. Tentunya semua ini adalah satu ikatan dalam tujuan bersama pula, Bapak Ibu. Kita menginginkan anak didik kita yang merdeka belajar seperti kurikulum merdeka yang saat ini sudah kita ikuti bersama-sama. Kemudian lanjutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam komunitas. Nah, ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Tantangannya itu ada dua, yaitu adalah tantangan eksternal dan tantangan internal. Di dalam tantangan internal ini, tantangan yang berasal dari dalam komunitas itu sendiri. Contohnya kurang lebihnya adalah kurangnya kohesi sosial, yaitu adalah mungkin komunikasi dengan teman-teman yang lain kurang, kurangnya rasa kebersamaan dan kekompakan antara anggota komunitas. Ini terkadang kalau kita berpikir pribadi dan untung dengan kita sendiri, pastinya kita tidak akan menjadi satu dengan satu komunitas. Kemudian kurangnya kepemimpinan, yaitu kurangnya orang yang mampu memimpin dan mengelola komunitas. Maaf ya Bu, ada gangguan sedikit. Kemudian yang ketiga adalah masih di tantangan internal ya Bapak Ibu. Kurangnya sumber daya baik maupun sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya material. Ya. Jadi sumber daya manusianya itu sendiri itu mau dan tidaknya itu tergantung kita sendiri. Tergantung diri kita itu mau berkembang bersama-sama atau tidak. Kemudian ada finansial dan ada sumber daya material. Kemudian tantangan eksternal, yaitu berarti tantangan yang berada dari luar komunitas. Contohnya ada tiga di sini, yaitu yang pertama adalah perubahan sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap komunitas. Kemudian yang kedua adalah persaingan, yaitu adanya komunitas lain yang memiliki tujuan dan kegiatan yang serupa. Pasti banyak ya Bapak Ibu, karena di sini sejak ada PMM dan mungkin juga adanya SKP yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja dan BKN, pastinya setiap sekolahan itu membuat komunitas yang benar-benar resmi, yang benar-benar bisa diakui oleh pemerintah. Meskipun pada kenyataannya komunitas ini sudah berjalan gitu Bapak Ibu. Jadi memang semuanya bisa diintegrasikan dalam PMM. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah itu sendiri ya, yaitu kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap komunitas. Ini juga sangat krusial sekali dari pemerintah itu, karena mau bagaimana lagi ya. Jadi kita itu kurikulumnya selalu berubah terus, dan alhamdulillahnya Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang hebat. Okay, jadi bisa beradaptasi, bisa cepat untuk berkembang dengan teman-teman yang lain, dan banyak lagi Bapak Ibu. Kemudian adalah yang berikutnya adalah tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, komunitas perlu memerlukan upaya-upaya. Yang pertama adalah meningkatkan kohesi sosial. Jadi kita interaksi sosialnya kita perdalam lagi dengan mengadakan kegiatan yang dapat mempererat tali silaturahmi antara anggota komunitas. Nah, ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di luar sana, yang ada di Indonesia, ini jangan hanya berpikir kita itu bertemu dalam suatu komunitas itu hanya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi yang intinya di sini adalah kesatuannya, kebersamaannya. Jadi jangan sampai ada yang iri. Kemudian yang kedua adalah
membangun kepemimpinan misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan kepada anggota komunitas. Nah, ini juga saya harap berbagi praktek baiknya komunitas ini nanti bisa mengimbas pada teman-teman kita yang lain. Contohnya saja, sekarang itu banyak sekali pengimbasan tentang guru penggerak. Jadi kita imbaskan di sana keuntungan menjadi guru penggerak itu selain kita dapat pelatihan, dapat ilmu, kita juga bisa mengikuti PPG. Kemudian setelah PPG selesai, mungkin bisa untuk mengikuti pelatihan PPKG juga, karena PPKG juga itu juga pernah dibuat. Jadi saya harap ini juga bisa berguna bagi kita semua gitu Bapak Ibu. Kemudian mencari sumber daya. Dan yang terakhir adalah beradaptasi dengan perubahan, misalnya dengan menyesuaikan kegiatan komunitas dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, yang terakhir, terima kasih Bapak Guru hebat. Semoga penguatan komunitas ini dapat berguna bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, saya sebagai ketua komunitas minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan komunitas kami, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat berkolaborasi bersama-sama dan berbagi praktek bersama-sama. Baik, hanya itu saja yang perlu saya aturkan pada panjenengan semuanya. Akhir kata, mohon maaf sekali lagi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Khairuddin. Bapak Khairuddin bisa mendengarkan suara saya? Nggih. Nggih Pak Sony. Monggo dilanjut nggih. Ternyata keluar sendiri. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Monggo. Nggih, monggo Pak, enggak apa-apa. Ternyata benar Pak Sony. Ini nanti panggilan ini akan berakhir dalam 13 menit lagi. Nggih. Ya, kita baru belajar ini Bapak Ibu semuanya. Tolong juga dimaklumi juga karena ini juga komunitas baru. Ini baru masuk. Nggih. Sumuran jagung. Saya malah dong, sumuran jagung. Terima kasih Bapak Sony untuk penyampaian materi dari materi pertama, yaitu penguatan komunitas. Menginjak acara berikutnya, karena ini waktunya tinggal 13 menit, saya ingin minta masukan atau saran dari mungkin peserta di sini yang sudah paham betul bagaimana kita mengelola acara seperti ini. Mungkin ada masukan, monggo. Apa, Dek? Oh, enggak. Berarti untuk catatan ini untuk refleksi saja Pak Sony. Nggih. Karena ini baru tahap latihan, berarti satu yang kita perlukan adalah link Gmeet berbayar. 2,
link absensi. Oke. Sudah Pak. Ya. Insya Allah sudah. Pak. Oke. Berarti tinggal yang link Gimit berbayar nih Pak Sony. Oke. Ya, untuk pengalaman yang sudah di program PPG sebelumnya, yaitu salah satu rekan guru di SDN Banjarjo, itu bisa link berbayar itu satu menjadi co-host dan satu menjadi host. Co-host itu bertugas untuk menyaring antara peserta yang masuk dan merekam dan menyelesaikan rekaman itu co-host. Jadi semua peserta bisa disaring. Kenapa kok ini tadi yang gelombang pertama kok banyak sekali? Karena di komunitas-komunitas lain itu sudah menerapkan berbayar dan penyaringan peserta Pak Sony. Nggih Pak. Ini juga sejujurnya juga pengalaman pertama jadi untuk menyelenggarakan Gimit sendiri itu baru pertama kali dan mohon maaf memang banyak kurangnya. Kita kan terbiasa jadi peserta. Ini pengalaman pertama jadi penyelenggara. Betul. Ya, betul. Okay. Kalau ini tinggal 10 menit berarti betul di bawah 1 jam Pak Sony. Oh, okay. Gimana Pak Nanang bisa sedikit saja memberikan pemateri atau gimana Pak, yang penting sudah tersampaikan. Iya Pak Sony, maaf tadi karena kendala teknis ya saya kesulitan masuk sendiri ke dalam Gimit ini linknya. Dan lagi saya kemarin kan ditunjuk sebagai ketua KKG, banyak pertanyaan yang harus saya tanggapi, banyak akun-akun PMM itu nggak bisa masuk, terutama kepala sekolah banyak yang akunnya nggak bisa masuk, termasuk kepala sekolah saya sendiri itu akunnya saat masuk ke pengelolaan kinerja diminta masuk ke akun lain, saat masuk akun lain ternyata tetap nggak bisa. Nah tadi saya konsultasi ternyata harus memang masuk ke pusat bantuan, dan tadi barusan membantu untuk mengisi link form untuk pengajuan aduan yang bagi akun-akun yang bermasalah saat mengakses pengelolaan kinerja. Masuk PMM-nya bisa, cuma untuk mengakses pengelolaan kinerjanya ternyata tidak bisa, selalu mental gitu. Jadi banyak pertanyaan, dan saya beberapa tadi juga ada pertanyaan terkait revisi itu ternyata kalau bagi kepala sekolah setelah pengajuan kinerja tidak bisa di reset. Kalau guru setelah pengajuan kinerja RHK-nya itu masih bisa, kalau sudah disetujui masih bisa di reset 1 kali melalui akun kepala sekolah. Tapi kalau belum disetujui masih bisa disesuaikan lewat akun kepala sekolah baru disetujui. Tapi setelah disetujui sendiri pun itu harus ada kembali ke akun kita sendiri, kemudian disepakati, baru kita bisa masuk ke pengelolaan kinerja yang kita atur ulang tadi ya. Nah, izin saya screen. Pengelolaan kinerja Jawa Tengah. Jadi kita Kabupaten Blora ini banyak peringkatnya. Ini yang paling tinggi Kabupaten Cilacap. Sedangkan ini progres pengelolaan kinerja. Nah, kalau Jawa Tengah sendiri ini yang paling tinggi, yang paling tinggi Pekalongan. Dia sudah semua gurunya sudah mengajukan 95,41% draftnya, yang sudah mengajukan 93,93%, yang sudah disepakati sebanyak 54%.
Sedangkan Kabupaten Blora sendiri ini masih banyak, masih rankingnya agak bawah. Maaf. Kabupaten Blora masih di peringkat ke-23. Kemarin 22. Ternyata sudah ketinggalan lagi peringkat ke-23. Jadi yang membuat draft sebanyak 93,68%, yang mengajukan draft ini 83,74%, yang disepakati baru 29%. Jadi peringkat ini berdasarkan RHK yang sudah disetujui kepala sekolah. Jadi kita nanti jika lihat di sini, kita bisa lihat masih rendah untuk pengisian RHK ini, persentasenya masih sangat kecil gitu rata-rata. Gitu Pak Sony. Jadi kita harapkan teman-teman ini segera untuk mengajukan RHK yang sudah dibuat, sudah dirancang, kemudian segera diajukan ke kepala sekolah. Jika bermasalah, jika ingin penyesuaian masih bisa disesuaikan kembali melalui akun kepala sekolah. Dan bagi yang sudah disetujui, itu juga masih punya kesempatan untuk meriset RHK-nya kembali ke dari awal pengajuan itu, tapi cuma satu kali Pak Sony. Jadi cuma satu kali di riset, pada akhirnya itu berlaku satu kali, dan setelah setuju ya harus sudah mulai dikerjakan, karena ini juga sudah akhir bulan ya, sudah tanggal 29, jadi tinggal 2 hari. Jadi bagi yang belum disetujui itu nanti akan pengajuannya otomatis disetujui by system gitu, ceritanya begitu. Tapi kalau bagi yang belum mengajukan, wah ini mohon maaf, terutama bagi PNS ini mungkin nanti akan terkendala di tunjangan, karena aturannya sekarang kalau tidak mengajukan PMM ini, berkaitan sama pencairan tunjangan fungsional TPG guru. Jadi mau nggak mau harus segera membuat draftnya, kemudian diajukan untuk segera disetujui bulan Februari, harus sudah segera dilaksanakan dengan bukti dukung yang diperlukan gitu. Kalau mau melihat ini sebenarnya ada di looking data itu, apakah kita sudah, nanti ini bisa dicek per kabupaten, misalnya di Kota Blora. Kota Blora ini bisa dicari nama sekolahnya, bisa cari juga status pegawainya. Nah, mungkin ini Blora, ini misal Blora saja, ini Blora saja. Ini juga kita bisa ngecek ke kabupaten yang lain kalau ingin melihat. Ini Blora only. Jadi misalnya nama sekolah, ini bisa dicari sekolahnya apa gitu. Untuk tempat sekolah saya sendiri, yang semuanya sudah membuat draft, tinggal ada yang tinggal menunggu persetujuan, karena kemarin akun kepala sekolah bermasalah, jadi untuk menyetujui ini nggak bisa masuk kepala sekolahnya sendiri. Jadi kita masih koordinasi sama koordinator ya, maksudnya yang mendapat tugas untuk bagaimana mengatasi kendala terkait PMM ini. Jadi ada beberapa kepala sekolah yang sudah bisa kembali mengakses akunnya, ada kepala sekolah yang belum bisa. Jadi ya terpaksa untuk persetujuan dari kepala sekolah ini tertunda, atau mungkin saat mau mengedit RHK-nya juga terkendala. Nah, itu termasuk sekolah saya mengalami itu. Kemudian bagi yang sudah, monggo dilanjutkan, direncanakan, dipersiapkan untuk bukti dukung yang diperlukan, sehingga poin yang diperoleh bisa mencapai 32 minimalnya ya untuk kita. Seandainya Pak Nana, sekedap ini tadi ada usulan dari teman-teman yang ada di chat. Jadi kalau bisa nanti materinya untuk di-share di grup gitu. Jadi memang kita juga banyak kekurangan, dan ini mungkin juga sebentar lagi mau berakhir. Saya harap nanti kita ada perbaikan di
yang kedua ini, yang seri yang kedua nanti nih Bapak Ibu nih. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, nanti insya Allah link materinya akan di-share di grup nih, supaya nanti juga kita bisa mengamati sama-sama. Ya. Ini juga sebenarnya kita kalau masuk ke Linktree, seperti ini kita bisa lihat banyak hal terkait ini, misalnya video tutorial pengelolaan kinerja guru, video tutorial pengelolaan kinerja guru untuk kepala sekolah, panduan teknisnya juga ada untuk guru dan untuk atasan, untuk kepala sekolah maksudnya, infografiknya juga ada. Jadi siap. Saya yakin teman-teman di sini sudah mulai mengisi RHK, saya yakin itu. Cuma kalau cuma Aduh.